selamat malam pemirsa Dama TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program yang selalu Anda nanti-nantikan setiap hari Senin pada pukul 7 malam, apalagi kalau bukan program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Tentunya bersama saya Nisha Naila, dan tema kita pada malam hari ini yaitu Duta Damai Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tangkal Radikalisme dan Terorisme. Tentunya untuk membahas tema tersebut sudah hadir di studio Dama TV. Langsung saja saya sapa, ini pemuda-pemuda inspiratif di Malang ya tentunya ya. Halo, saya sapa dulu. Di sebelah kanan saya ada Mas Widiana Andika Adikrisna. Halo. Halo semuanya. Halo, selanjutnya yang paling cantik ya. Ada Mbak Dewi. Iya, halo Mbak Nisa, halo semuanya. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir ya di studio Dama TV untuk memberikan motivasi dan juga wawasan kepada pemirsa Dama TV. Ya, pemirsa Dama TV, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Duta Damai ini merupakan agen perdamaian yang akan mendukung aksi damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di dunia maya. Duta Damai sudah tersebar di berbagai kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Malang. Dan di episode kali ini pemirsa, Ngobras kehadiran tamu ya sudah saya kenalkan. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu Duta Damai Indonesia BNPT, Tangkal Radikalisme dan juga Terorisme. Ya, sebelumnya Mas bisa dikenalkan terlebih dahulu. Ini Mas Dika ini merupakan Duta Damai Provinsi Jawa Timur ya, Duta Damai Indonesia, tapi di lingkup Provinsi Jawa Timur, Regional Jawa Timur. Selanjutnya juga Mbak Dewi Sofiati ya? Dewi Arianti Sofi. Dewi Arianti Sofi atau biasa dikenal Mbak Dewi gitu ya. Ini juga Duta Damai dari Provinsi Jawa Timur. Ya. Kalau boleh tahu Mas Dika ini sebagai apa kalau di Duta Damai? Kalau di Duta Damai sekarang posisinya Dika sudah jadi pengawas ya, pengawas dan juga senior. Jadi ada generasi baru lagi. Kalau Dika kan angkatan 2017. Iya. Sama halnya seperti Mbak Nisa seperti ini kan. Terima kasih. Siapa tahu ada mungkin di sekitar Anda pemirsa ada Duta Damai di sekitar Anda. Tapi yang memang kita semua ada di mana-mana gitu ya. Nah gitu. Jadi saya Duta Damai 2017, sekarang posisinya sebagai senior dan juga pengawas teman-teman. Dan sedangkan ada Mbak Dewi ini yang ada kepengurusan baru lagi. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya tentang kegiatan-kegiatan Duta Damai. Iya. Kalau Mbak Dewi sebagai apa, Mbak? Oke, kebetulan saya sebagai koordinator divisi blogger gitu ya Mbak. Jadi kita di Duta Damai itu ada beberapa divisi. Ada divisi blogger, terus kemudian ada divisi DKV, yaitu desain komunikasi visual sama IT. Nah kebetulan Mas Dika ini senior saya gitu ya. Jadi yang cukup membimbing kami lah ya gitu. Kemudian kepengurusannya dilanjut ke tahun ini, kalau nggak salah sampai nanti periode 2025. Gitu. Oke, sampai 2025 ya. Nah ini tentunya pemirsa Dama TV ini ingin mengenal ya tentang Duta Damai. Duta Damai ini sebetulnya organisasi atau bagaimana Mas ya? Ini bisa dijelaskan, saya sudah tahu sih. Tapi ini buat sharing-sharing kepada pemirsa Dama TV, ini Duta Damai ini sebetulnya apa begitu? Oke, mungkin saya boleh. Anggota yang paling muda gitu ya di antara kalian gitu ya. Nah, Duta Damai ini sebenarnya kita organisasi non-profit ya. Jadi bergeraknya di bidang relawan perdamaian, terus kemudian juga kita menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian gitu ya Mbak. Jadi di sekolah, terus kemudian di kalangan mahasiswa, sampai juga di kalangan masyarakat gitu. Jadi kita sering mengadakan kerjasama, kayak kemarin sempat ada kegiatan dengan kampus di Universitas Brawijaya gitu ya. Jadi ada kegiatan talk show anti radikalisme dengan para petinggi di BNPT, terus kemudian sama kalangan akademisi di kampus gitu. Jadi antara dosen, terus kemudian ada pejabat negara juga, misalnya dari ketua BNPT juga sama mahasiswa. Jadi untuk mencegah timbulnya radikalisme di kalangan mahasiswa. Ya karena isu radikalisme dan terorisme ini akhir-akhir tahun ke belakang itu ya, itu betul-betul ini ya gencar ya, lagi naik-naiknya begitu ya. Nah ini penasaran juga saya, siapa yang membentuk Duta Damai ini? Ataukah ada organisasi dari pemerintah atau dari misalkan ada aktivis begitu? Kalau dari Duta Damai sendiri ini dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi badan ini memang khusus dibuat untuk
mengatasi radikalisme dan juga terorisme. Ada juga kasus-kasus seperti terorisme, karena teman-teman tahu sendiri ya, ada beberapa bom dan yang apa ya, yang membuat hati kita terluka gitu Apalagi ini untuk Indonesia yang sangat beragam ini, itu kan kita kan nggak boleh ya saling apa namanya gesek satu sama lain gitu ya. Jadi adanya pemahaman yang mengunggulkan dirinya sendiri ini yang kita lawan gitu. Ada dari BNPT, kemudian di bawahnya ada Pusat Media Damai. Nah, ini medianya Pusat Media Damai. Pusat Media Damai. Di sini medianya untuk kita untuk berbagi tentang perdamaian. Nah, di bawahnya ada Duta Damai. Nah, Duta Damai ini yang terjun ke lapangan karena kita usianya masih pada muda ya, generasi milenial dan juga generasi Z. Jadi kita yang terjun ke lapangan, jadi lebih cocok untuk berkomunikasi untuk menyuarakan perdamaian. Berarti Duta Damai ini dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian di bawahnya itu atau manajemennya gitu ya, sub-subnya itu ada yang namanya PMD gitu ya, Pusat Media Damai, dan Pusat Media Damai ini yang mengelola gitu ya, membina teman-teman Duta Damai begitu Kak? Betul sekali. Nah ini bisa diberikan wawasan kepada pemirsa Dama TV dan juga di baris bawahi ya, bahwa Duta Damai ini, mohon maaf, bukan Densus 88 gitu ya, bukan anti teror gitu ya, bukan berarti kita Duta Damai kemudian kita ikut terjun ketika ada bom ya, ini bukan seperti itu ya, bukan seperti itu, tapi lebih ke sosial, ke masyarakat, ke khalayak, kita mempromosikan bahwa Indonesia itu bineka dan juga beragam. Lebih ke upaya preventif gitu enggak sih, pencegahan gitu ya, upaya preventif sekaligus kita kayak mengedukasi gitu Mbak. Jadi mulai dari konten-konten kita di tulisan gitu ya. Setiap bulan tuh kita ada target minimalnya ya Mas ya. Jadi kayak kita ada 10 artikel tulisan yang tayang di blog websitenya Duta Damai juga. Terus kemudian juga ada konten di sosial media. Jadi kayak ada konten perdamaian juga. Jadi anak-anak dari divisi DKV membuat konten berupa video atau infografis. Kemudian kita yang dari blogger itu kita dalam bentuk tulisan gitu. Jadi ada 3 ya, ada DKV, blogger, sama IT. Nah ini kerjanya itu langsung kah ke masyarakat ataukah melalui dunia maya? Karena saya pelajari ini Duta Damai ini juga bergerak di dunia maya, tapi kok bisa ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya, itu bagaimana ya? Jadi ada, kalau misalnya dulu kita pas waktu COVID Duta Damai Dunia Maya namanya Mbak, tapi kalau misalnya sekarang karena sudah nggak COVID lagi gitu ya, jadi dunia mayanya sudah dihapus, jadi diganti Duta Damai Jawa Timur aja gitu. Nah, jadi kita kegiatannya ada offline dan online, terutama dalam produk digital tadi. Jadi kita tugasnya adalah untuk mengubah mindset dan pikiran masyarakat gitu ya. Jadi biar lebih positif dan terbuka lagi akan perbedaan. Jadi nggak hanya satu golongan atau mengunggulkan satu golongan kalau kata Mas Dika tadi. Jadi kita harus bersifat toleran dan terbuka gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di terjun lapangan di masyarakat itu kita lebih ke arah mengedukasi adik-adik atau misalnya para siswa yang biasanya mungkin cenderung agak susah ya baca digital gitu. Nah, sekarang literasinya. Jadi kita lebih ke arah kegiatan yang offline gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi mereka berdua ini adalah pemuda inspiratif ya, yang bisa menggaungkan perdamaian, baik itu melalui media sosial maupun juga secara langsung. Wah, luar biasa sekali. Nah ini kalau boleh tahu ya, ngobrol-ngobrol soal BNPT. Nah, BNPT ini kan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini juga pemerintahan kah? Atau suatu badan begitu? Ini adalah suatu badan yang di bawah naungannya Kementerian Pertahanan. Jadi di bawah naungannya Kementerian Pertahanan ini, BNPT ini khusus bergerak untuk mengatasi perihal tentang radikalisme dan juga terorisme gitu. Karena di Indonesia yang saya sebutkan tadi kan beragam banget gitu ya, dan itu banyak sekali konflik-konflik yang terkait mengenai pemahaman-pemahaman seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman kenalnya BNPT itu adalah yang mengatasi tentang terorisme Densus 88 gitu ya, terkenal ya. Kemudian juga apa namanya yang VFKPT dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya ada bagian-bagian tersendiri untuk itu. Sedangkan kita lebih ke generasi aja sih, pemudanya gitu ya. Jadi yang compare antara generasi mudanya bergeraknya secara informal juga ke masyarakat, juga kita secara sosial juga melalui media sosial gitu kan. Jadi kan kita terjun ke lapangan juga untuk nge-share ke
media sosial juga supaya lebih luas. Berarti kalian ini adalah kader-kader terbaik ya dari Kota Malang ya. Dari Kota Malang untuk Indonesia. Kalau saya dari Kota Malang, kalau Kak Dewi ini dari Lumajang. Oh ya, karena kan ini kan Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jadi tidak hanya dari Kota Malang saja ya, ternyata juga banyak. Dari banyak ya, Tuban, Lamongan. Ada dari Banyuwangi, ada dari Surabaya, Sidoarjo juga banyak. Gitu luar biasa sekali. Kemudian ini organisasi ini kan tadi dikatakan non profit ya, betul ya. Nah, apa sih yang menjadi istilahnya motivasi teman-teman ini dari Mas Dika, kemudian Mbak Dewi atau teman-teman lainnya dari Duta Damai Provinsi Jawa Timur yang menggerakkan hati kalian kok mau gitu loh terjun ke organisasi yang non profit gitu ya, karena kan kita tidak munafik ya Mbak ya. Iya, kadang-kadang kan orang ada yang memang orientasinya berbeda, ada yang profit itu, ada non profit. Nah kebetulan untuk Duta Damai ini adalah organisasi non profit. Nah mengapa Mbak Sofi atau Mas Dika ini tergerak hatinya untuk mau terjun menjadi Duta Damai Provinsi Jawa Timur? Oke. Kalau dari saya pribadi ya Mbak, karena terutama saya tuh suka berhubungan atau berelasi sosial sama orang-orang. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang, itu rasanya kayak hal-hal negatif atau misalnya hal yang sudah dipendam tuh rasanya bisa hilang gitu ya, atau misalnya bisa fresh kembali. Nah, selain membangun relasi, terus kemudian saya juga suka berkegiatan ya Mbak. Jadi suka ketemu sama anak-anak, terus kemudian suka ketemu sama teman-teman dari organisasi yang lain, karena kebetulan jejaring kita juga luas ya, ada dari pemerintahan Pemprov juga, sampai Kota Malang, terus kemudian sampai di sekolah dan kampus gitu ya. Terus kemudian saya juga suka sharing tentang kondisi masing-masing gitu ya. Mbak, mohon maaf kita lanjutkan lagi ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Mas Dika dan juga Mbak Dewi. Kita lanjutkan lagi ya untuk Mbak Dewi tadi ya, terkait bahwa organisasi Duta Damai Provinsi Jawa Timur ini adalah organisasi yang non profit begitu ya, betul. Dan yang menggerakkan hati teman-teman ini khususnya Mas Dika dan juga Mbak Dewi ini apa begitu, bisa dilanjutkan kembali? Oke, kalau dari saya tadi terkait relasi juga, bisa ketemu banyak teman, terus kemudian saya acara gitu ya, jadi ketemu sama teman-teman dari wilayah berbagai seluruh Indonesia, jadi ada Duta Damai NTB, terus kemudian ada dari Duta Damai Jakarta dan lain-lain. Jadi saya punya teman dan relasi yang banyak gitu ya, ketika kita mau berkunjung ke sana, jadi ada teman. Kemudian juga kita bisa tahu kondisi di lapangan, ternyata Indonesia ini mungkin agak darurat toleransi gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus cukup menggerakkan hati anak muda agar mengarah ke hal-hal yang lebih bersikap positif dan toleran gitu. Terus kemudian juga saya senang bisa kegiatan gitu ya, mengenal seluruh pemuda dan aktivis di Kota Malang, kemudian juga Jawa Timur gitu. Jadi mungkin itu aja Mbak mungkin. Jadi relasi itu begitu penting ya, Mbak Dewi, setuju sekali saya. Jadi mungkin niat atau motivasi seseorang untuk mengikuti suatu organisasi itu memang berbeda-beda. Tapi kalian ini luar biasa ya. Jadi pemuda-pemuda dari Jawa Timur gitu ya, yang memiliki jiwa nasionalis begitu ya, yang mau untuk terjun ke lapangan gitu ya, untuk menangkal radikalisme dan juga terorisme yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan saya, tujuannya dibentuk Duta Damai itu apa Mas Dika? Kalau dibentuknya Duta Damai karena dulu awalnya itu di zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Karena itu kita tahu sendiri ada beberapa bom yang bisa dibilang terjadi dan meledak di tempat-tempat ibadah. Yang seharusnya negara kita itu negara yang menjunjung tinggi toleransi kan. Jadi Pancasila kita aja yang pertama ketuhanan yang Maha Esa kan. Itu. Jadi kenapa kita jadi saling saling tuduh dan lain sebagainya, atau mungkin berkonflik sampai ada terbunuhnya beberapa orang. Ini adalah sesuatu hal yang tidak wajar tentunya, dan akhirnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah BNPT ini, dan kemudian BNPT ini bergerak khusus untuk menangani ini tadi, bahwa negara kita itu adalah negara yang berbineka gitu. Jadi bagaimana mereka harus mengenali bahwa toleransi itu sangat diperlukan di Indonesia. Setuju. Selain ada penanganan khusus untuk tindakan-tindakan terorisme itu, kita juga ada yang namanya deradikalisasi, yaitu kita melawan propaganda-propaganda di mana di dunia maya itu ada tercipta pemahaman-pemahaman untuk dalam konteks tertentu. Jadi mendukung sebuah
seperti contohnya negara khilafah dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia ini kita tahu beragam dan memiliki agama yang berbeda-beda, bahkan bukan kepercayaannya pun banyak sekali. Jadi tidak ada satupun yang salah dengan kepercayaan mereka. Dan karena sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, semuanya kepada tujuan Tuhan yang Maha Esa gitu kan ya. Jadi dengan adanya pemahaman ini, kemudian BNPT berupaya untuk melakukan pemahaman dengan cara deradikalisasi tadi, dan akhirnya untuk lebih memperpanjang tangannya mereka kepada masyarakat dan anak-anak muda supaya tidak terkena paham-paham demikian, akhirnya dibentuklah Duta Damai. Oke, tahun berapa itu Mas mulai terbentuk Duta Damai? Kalau Duta Damai itu terbentuk mulai 2015 ya. 2015 sudah ada? 2015 sudah ada, dan di Jawa Timur angkatan pertama itu 2017. Oke, kalau di Jawa Timur 2017 ya. Dan sudah ada berapa provinsi Mas yang sudah tersebar Duta Damai? Untuk saat ini ada 18 provinsi di seluruh Indonesia, dan itu ada di kota-kota yang menurut BNPT sendiri itu adalah kota-kota yang perlu untuk memang diutamakan untuk tingkat toleransinya harus ditingkatkan gitu ya. Ada 18 provinsi yang ada di Indonesia, kemudian ada 2 provinsi ini ada Duta Damai Santri. Duta Damai Santri ini ada di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Karena di dunia pesantren ini juga perkembangannya juga sangat pesat sekali, dan mengkhawatirkan bahwa adanya sesuatu pemahaman yang mungkin berbeda dan lain sebagainya. Akhirnya kita kembali lagi ke kebinekaan, ke Pancasilaan ini di dua provinsi ini terlebih dahulu. Tapi tentunya nanti akan tetap dikembangkan ke provinsi-provinsi lain. Gitu. Jadi sudah ada 18 provinsi ya. Provinsi dan 2 provinsi ada Duta Damai Santri begitu ya. Karena ini kalau bicara tentang pesantren ini justru radikalismenya terjadi masifnya di sana. Karena dunia pesantren ini kan sifatnya mungkin kita nggak bisa bilang tertutup ya, tapi ada beberapa pesantren yang seperti itu, kemudian juga tindakan kekerasan, bullying dan lain sebagainya untuk saat-saat ini memang banyak sekali terjadi di sana. Jadi kita juga fokusnya di situ juga. Luar biasa sekali. Kemudian ini saya juga penasaran, tadi dijelaskan oleh Mbak Dewi ya bahwa kegiatannya Duta Damai itu kan banyak, tidak hanya di dunia maya tapi juga langsung kepada masyarakat ya. Kalau selama ini khususnya di Jawa Timur, kegiatan kalian apa saja yang sudah dilakukan? Boleh loh ya diceritakan kepada pemirsa Dama TV agar tahu ini bahwa Duta Damai tidak hanya sekedar formalitas sebuah organisasi ya, tapi betul-betul memiliki kontribusi nyata. Pemuda-pemudanya ini aktif dan berkontribusi nyata. Bisa dijelaskan kegiatannya apa saja? Iya. Kegiatannya banyak sekali ya. Jadi mungkin di area lingkup Kota Malang. Jadi misalnya pada waktu kemarin itu ada harlah atau hari lahirnya Duta Damai. Itu kemarin kita mengadakan lomba 17 Agustusan di kelurahan kalau nggak salah saya lupa kelurahan mana Mas yang di Ketawang Gede. Ketawang Gede. Jadi kita mengadakan lomba bersama anak-anak. Terus kemudian Bapak Ibu RT atau Bapak Ibu masyarakat yang ada di sana. Terus kemudian juga kita sempat rencananya Juli kita mau mengadakan sekolah damai juga di beberapa SMA di Kota Malang. Terus kemudian juga kita sempat audiensi kemarin bersama Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Terus kemudian sempat juga kita ada dari DPRD juga, lalu ada wisata lintas agama gitu ya Mas. Jadi sempat mengunjungi beberapa rumah ibadah yang ada di Jawa Timur, ya khususnya di Surabaya, dari gereja, terus kemudian juga ada kelenteng sampai masjid gitu ya. Jadi kita wisata toleransi gitu Mbak gitu. Jadi selain dari produk digital kami memang sempat masif di area kegiatan offline yang bertemakan toleransi begitu Mbak. Jadi luar biasa sekali ya ini kegiatannya itu memang selain untuk mencegah gitu ya, upaya preventif terhadap radikalisme, terorisme, ternyata kali ini juga menumbuhkan rasa toleransi yang ada di Jawa Timur gitu ya, dengan mengunjungi tempat ibadah gitu ya, seperti masjid, kelenteng, vihara gitu ya, kemudian gereja gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali nih ya kegiatannya ya, selain memang tujuannya untuk menangkal radikalisme, terorisme, ternyata juga menumbuhkan rasa toleransi, keberagaman gitu ya yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini luar biasa sekali. Saya juga tertarik bahwa ada Duta Damai Sekolah karena memang upaya preventif itu memang harus dari sekolah ya Mbak Dewi ya. Jadi selain orang tua juga lingkungan keduanya adalah kan dari sekolah itu ya gitu. Jadi
mungkin dari SMA ya? Iya, dari TK SMA. juga kan ya? Kalau saya lihat kan gitu ya. Ada dari TK juga. Dari TK ya. Dulu sempat bekerja sama dengan kepolisian juga untuk terjun ke taman kanak-kanak, kemudian juga sekarang lebih ditingkatkan ke SMA gitu, karena teman-teman SMA ini yang aktif gitu ya, di media sosial juga aktif banget. Iya, saya tertarik itu Mbak Dewi dan juga Mbak Dika, kalau misalkan sosialisasi itu memang penanamannya lebih bagus memang ke sekolah, utamanya ke PAUD ya, pendidikan anak usia dini, TK seperti itu, kemudian SD, SMP, SMA luar biasa sekali tentunya. Tapi ini beda ya untuk sosialisasinya, kalau ke sekolah-sekolah beda kalau kita sedang di umum gitu ya. Iya, menyesuaikan anak-anak sekolah gitu ya. Benar, Mbak, kita materi dan bahasanya mungkin lebih menyesuaikan gitu ya. Lebih ke toleransi, terus anti bullying dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi kan yang secara langsung ya. Kalau di dunia maya ini seperti apa kontribusi kalian? Karena kan radikalisme ini juga terjadi di dunia maya. Benar Mbak, kalau di dunia maya itu mungkin malah lebih masif ya. Jadi kan kita sekarang sudah bisa bikin story di Instagram, di WhatsApp juga bisa gitu ya. Jadi sekarang anak muda itu bisa mengemukakan pikiran dan gagasannya melalui story gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mencegah itu kita biasanya menangkalnya pakai produk tulisan artikel gitu. Jadi kita dari blogger itu ada artikel populer atau opini gitu ya Mbak. Jadi bebas, bisa opini atau mungkin bisa resensi dari buku gitu ya. Jadi menulis tentang apa aja temanya, bebas, yang penting ada kaitannya sama toleransi dan perdamaian. Gitu. Jadi Mbak Dewi sama Mas Dika ini bagian blogger ya. Jadi yang bisa untuk menulis-menulis gitu ya. Mas Dika DKV. Oh, DKV. Kalau Mbak Dewi blogger, jadi melalui tulisan kemudian dituangkan ke desain komunikasi visual gitu ya. Jadi kita sering collab tentang infografis. Jadi kata-kata indah itu dirangkai oleh Mbak Dewi. Kemudian didesain oleh Mas Dika, dikemas, kemudian IT-nya ini bertugas untuk mengelola penyebaran. Luar biasa sekali ya ini ya. Jadi program BNPT ini patut diapresiasi dan terus dikembangkan Mbak Dewi ya, terutama untuk pemuda-pemudanya gitu. Setuju sekali bahwa yang namanya media sosial untuk di zaman sekarang itu sangat berpengaruh sekali ya Mbak ya, apalagi untuk generasi Z, generasi milenial ini tentunya kan banyak sekali, dan segala hal itu informasinya cepat tersebar melalui media sosial. Nah tentunya ini kemasannya berbeda ya Mbak ya, untuk desain komunikasi visual dan juga blogernya, kata-katanya ini disesuaikan anak muda kah? Iya gitu. Jadi kalau di blogger tuh mungkin kita lebih ke aspek kritis ya, karena kan tulisan artikel mengkritisi gitu-gitu Mbak. Tapi ada juga puisi. Kemarin teman-teman tuh sempat mengirimkan beberapa puisi ya, beberapa bait yang dituang secara indah dalam narasi perdamaian gitu ya. Aduh, so sweet ya. Kemudian di DKV. Di DKV sendiri itu lebih ke seperti meme, lucu, kemudian video-video pendek, seperti di TikTok kan banyak tuh. Jadi kita mengenalkan tentang Hari Batik, kita mengenalkan batik. Iya. Jadi ini menurut saya lebih masuk ya ke anak muda seperti itu kalau desainnya seperti itu gitu. Karena kan memang kalian anak muda ya, anak muda yang aktif dan inspiratif gitu. Kemudian apa kontribusi masyarakat tentunya dalam radikalisme dan juga terorisme? Sebelum dijawab itu saya mau tanya dulu Mas ya, pengertian radikalisme dan juga terorisme itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas Dika atau Mbak Dewi? Kalau dari Dika sendiri, radikalisme itu pemahaman tentang perlawanan terhadap konstitusi yang sedang kita pegang gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan kita adalah negara demokratis, dipimpin secara konstituen, ada juga presiden, ada juga MPR, ada juga DPR. Sedangkan kalau pihak radikalisme itu ada yang non pro pemerintah, jadi sangat-sangat tidak suka dengan pemerintahan model seperti itu. Padahal di Indonesia sendiri kan suara dipegang tertinggi adalah suara rakyat. Setuju sekali. Mas Dika, tahan dulu ya, karena ada yang mau lewat. Satu ini tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Tentunya bersama saya Nisha Naila, Mas Dika, dan Mbak Dewi. Membahas tema yaitu Duta Damai Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tangkal Radikalisme dan Terorisme. Ya, kita lanjutkan lagi. Mas, sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, saya ini penasaran dari tadi. Sebetulnya arti dari radikalisme dan terorisme itu apa Mas? Ini untuk wawasan pemirsa Dama TV. Jadi kalau radikalisme tadi kan segmen pertama sudah saya jelaskan, kalau pemahaman tertentu tentang yang namanya tidak pro dengan pemerintahan, gitu ya. Padahal Indonesia sendiri adalah
yang mengutamakan suara rakyat gitu ya. Suara tertinggi adalah suara rakyat dan presiden adalah penyelenggara negaranya. Dan kemudian didampingin ada DPR, ada juga MPR sebagai penyampai suara-suara rakyatnya di situ. Jadi radikalisme ini pahamnya mereka adalah melawan pemerintahan tersebut untuk mengunggulkan hukum-hukum tertentu. Jadi pemahaman-pemahaman mereka ini yang jadi crash contohnya, gitu. Dan jujur sekali Dika punya pengalaman bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bahkan satu kos waktu itu. Jadi beliau berprofesi sebagai seorang penjual gitu ya, pedagang gitu. Dan kebetulan satu kos dan teman-teman satu kos ini disampaikan pemahaman-pemahaman tertentu, ada edukasi-edukasi tertentu yang ternyata sangat menyimpang dari kehidupan kita nyatanya dan lain sebagainya. Kelihatan itu ya. Indonesia. Dari situ untungnya teman-teman ini bisa mengatasinya dengan tanya ke orang yang lebih ahli atau mungkin cari-cari referensi yang lebih lebih bisa dipastikan gitu. Gitu. Dan itu cukup bahaya sekali. Begitu ya. Jadi untuk radikalisme adalah paham, sedangkan terorisme ini adalah gerakannya. Nah, ini kalau saya lihat itu terorisme dan juga radikalisme ini juga pemicunya itu juga dari anak muda loh, Mas, yang bergerak radikalisme itu ya. Betul. Jadi karena teman-teman muda ini adalah teman-teman yang kita mencari jati diri kan ya. Aku ini sebagai apa di sini atau peranku sebagai apa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mencari paham-paham tertentu yang cocok dengan diri mereka. Apalagi emosinya adalah emosi yang masih labil sekali dan kurang stabil juga untuk berkehidupan. Yang seharusnya mereka untuk menata kehidupannya mereka, kemudian menerima paham-paham yang kurang baik. Akhirnya yang terjadi adalah tindakan-tindakan teroris. Justru yang mudah untuk didoktrin itu juga anak muda ya. Betul sekali, karena memang rasa penasarannya masih tinggi. Hal itulah yang mungkin yang memotivasi BNPT gitu ya, menyelenggarakan Duta Damai ini. Salah satunya adalah untuk pencegahan generasi muda terkait penangkalan terorisme dan juga radikalisme gitu ya, Mas Dika ya. Ya, Mbak Dewi punya pengalaman terkait pemuda itu ya. Jadi terlihat anaknya biasa begitu ya, tapi justru biasa ini maksudnya menyimpan sesuatu yang membahayakan gitu ya. Soalnya kita nggak pernah bisa mengendalikan pemikiran seseorang gitu ya, Mbak. Apalagi mahasiswa itu kan masih emosional ya, masih menggebu-gebu, terus kemudian masih ingin mengubah dunia begitu. Jadi mungkin ya seperti itu. Sebaiknya bagaimana, Mbak? Apakah perlu ada tindakan begitu dari pihak misalkan orang tuanya atau dari pihak sekolah atau kampus begitu? Menurut Mbak Dewi harusnya seperti apa ini? Kalau sudah terjadi seperti itu. Karena sudah terjadi ya kasusnya, jadi mungkin perlu adanya rehabilitasi gitu ya, Mbak. Jadi dari pihak berwajib juga sama Densus 88, kemudian juga dengan pihak kampus juga harus bekerja sama gitu ya. Makanya kenapa sekarang itu lagi marak gitu ya, jadi pendidikan anti radikalisme di kalangan mahasiswa baru gitu. Jadi memang untuk menangkal tumbuhnya bibit-bibit radikalisme yang ada di organisasi. Setuju sekali gitu. Jadi ini pihak kampus atau sekolah ini harus betul-betul bisa mengcounter siswa atau mahasiswanya ya. Ini kira-kira yang ada bibit-bibit atau menonjol di ini harus ditangkal ya. Iya benar. Mungkin dari sekitaran tempat temanan kita atau pergaulan kita ada yang seperti itu juga kita bisa memberikan edukasi ya. Setidaknya dengan pendekatan secara personal gitu. Jadi kayak pertemanan dan lain sebagainya. Pergaulan itu juga menjadi kunci penting ya di sini perannya. Jadi teman-teman Duta Damai sendiri pun kegiatannya juga terjun bukan hanya nongki-nongki aja, kita juga selain nongki pun kita juga membahas hal-hal seperti itu. Jadi kita juga mengenali satu sama lain juga sih. Kemudian pertanyaan saya tadi yang belum dijawab, apa saja kontribusi untuk masyarakat ya dalam menangkal radikalisme dan juga terorisme yang sejauh ini sudah kalian lakukan? Sebenarnya masyarakat sendiri sudah mulai paham ya dengan adanya tindakan-tindakan tersebut dan sangat menyayangkan itu. Jadi masyarakat sendiri juga sangat-sangat tertarik dan mereka juga ketika kita membuat kegiatan-kegiatan seperti yang di Soekarno-Hatta kemarin itu kita mengangkat budaya-budaya
layar tancap itu dan sudah lama sekali itu nggak ada di masyarakat itu. Kita nonton bersama juga, masyarakat juga ikut. Kemudian juga ada lomba-lomba 17-an. Kemudian juga kita angkat yang namanya tradisional seperti bantengan dan lain sebagainya, dan benar-benar masyarakat terhibur. Peran mereka pun banyak, jadi bukan hanya dari warganya sendiri, mereka pun ikut sumbangsi, seperti contohnya memberikan makanan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak-banyak hal-hal yang ternyata peran masyarakat ini sangat-sangat berlaku, dan mereka sangat mendukung gerakan kami. Mendukung gerakannya. Jadi masyarakat khususnya Kota Malang ini sudah tahu ya, dan juga bisa berkontribusi juga bersama-sama dengan Duta Damai begitu ya. Betul Mas Dika. Mari kita dukung bersama ini ya pemirsa Dama TV. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana manajemen yang sudah terbentuk, apakah ada manfaat yang bisa didapat dan dirasakan oleh masyarakat khususnya generasi muda terkait adanya Duta Damai ini, Mas? Yang sudah Anda lakukan ini tentunya kan ada manfaatnya ya, nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Nah, selama ini testimoninya masyarakat khususnya generasi milenial atau generasi Z di lingkungan sekolah, kampus, dan sebagainya, apakah sudah mendapatkan manfaat dari kalian dengan hadirnya Duta Damai begitu? Kalau mengenai manfaat pastinya ada ya, karena kita juga berkegiatan, event-event juga sering sekali, akhirnya kita melibatkan masyarakat, akhirnya masyarakat juga ekonominya ikut berputar juga, kemudian mereka juga lebih paham yang namanya toleransi, perbedaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada kegiatan Rakornas ya, kita sering kali ada Rakornas setiap tahunnya, rapat koordinasi nasional, itu bukan hanya di Jakarta aja, tapi juga ada di Jawa Timur kemarin di Prigen, kemudian juga ada di Sumatera Utara di Danau Toba, dan di Parapat Sumatera Utara. Jadi kita juga bisa keliling Indonesia, mengenalkan kepada teman-teman juga, juga memutar ekonomi masyarakat di sana. Keren nggak? Keren banget, wow itu ya. Jadi dari sisi ekonomi. Tapi kalau dari sisi lain, Mas? Karena dari sisi lain masyarakat akan lebih paham dengan kegiatan kita. Kita kan selalu mengangkat perbedaan ya, toleransi dan kebinekaan, itu yang bisa memberikan manfaat pada teman-teman. Apalagi ketika waktu di SMA. Kita mengupayakan sama yang namanya anti bullying ya. Iya, jadi ada kampanye anti bullying, jadi masuk ke sisi psikologisnya anak-anak juga sekali. Ya Mas ya gitu. Jadi kebermanfaatan itu pun kita lakukan dari sejak dini supaya nanti kedepannya juga nggak ada yang kamu kok gini dan lain sebagainya. Nah, karena perbedaan sebenarnya itu adalah sebuah hal yang harus kita banggakan. Iya. Karena kalau sama semua nggak enak. Salah satu hal yang setuju sekali. Salah satu hal yang bisa menangkal radikalisme, terorisme adalah bagaimana kita bisa mencintai Indonesia begitu ya. Dan cara membangun cinta Indonesia dengan cara-cara seperti itu, toleransi gitu ya Mas ya. Toleransi, paham dengan sesama gitu. Kemudian tadi ya anti bullying gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Selain itu, apakah ada gerakan sosial, misalkan bagi-bagi apa begitu kalau misalkan di momen-momen tertentu, Mas? Kalau bagi-bagi tertentu ada banyak sih. Kebetulan juga kemarin Dika sendiri kayak ke bareng-bareng sama Nisha juga waktu itu ke ini tempat ngaji gitu kan ya, dan lain sebagainya. Jadi setiap lebaran dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman di sini juga camping ground dan untuk mempererat satu sama lain gitu. Jadi banyak sih. Banyak ya. Jadi selain tugas kalian itu ya luar biasa loh ya. Dan kemudian semuanya direkam, kemudian dituangkan ke tulisan dan juga ke media desain dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini ditonton oleh masyarakat luas ya, dan juga ini mohon dukungan bagi kita semua gitu ya. Mohon dukungan untuk kita semua, terutama untuk Duta Damai Provinsi Jawa Timur ya, dalam melaksanakan tugasnya. Betul sekali. Bisa langsung di-follow Instagramnya, kemudian media sosialnya. Kalau di websitenya ada di dutadamaijawatimur.id, kemudian juga sama namanya. Jadi ada di ada. Jadi teman-teman masyarakat semuanya bisa mungkin lihat konten-konten kita dan terhibur bahwa nyatanya di Indonesia itu ada loh generasi yang sangat-sangat damai dan berupaya untuk damai. Karena banyak masyarakat yang belum tahu ada Duta Damai Jawa Timur. Betul sekali. Nah ini melalui program acara Ngobrol Santai ini, semoga ini bisa memberikan edukasi, wawasan, kemudian juga bisa kita juga dapat support dari pemirsa Dama TV, karena ternyata di Kota Malang khususnya, pada umumnya Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Malang ini ada pemuda-pemuda hebat ya, yaitu Duta Damai
Provinsi Jawa Timur, dan juga tidak hanya Provinsi Jawa Timur pemirsa, tapi juga ada duta damai dari provinsi lain gitu ya. Sumatera ada ya? Sumatera ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung juga ada. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi banyak banget ya. Aceh juga ada. Aceh juga ada. Sampai Papua nih, teman-teman. Papua juga ada. Oke, kita sudah berkeliling ya. Oke, saatnya kita jeda terlebih dahulu karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Mbak Dewi dan juga Mas Andika atau yang biasa dikenal dengan Dika gitu ya, Mas Dika. Membahas tema yaitu Duta Damai Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tangkal Radikalisme dan Terorisme. Kita lanjutkan lagi ya. Ini seru sekali membahas anak muda yang betul-betul memiliki peran, memiliki kontribusi luar biasa, tidak hanya sekedar omon-omon ya, tapi juga ada aksinya begitu. Dan ini wajib kita dukung pemirsa, dan juga apabila ini kan pemirsa Dama TV tentunya yang menyaksikan kan global ya, ada orang tua dan juga anak muda. Misalkan ini ada pertanyaan juga, Kak Nisha gitu ya, gimana sih caranya daftar Duta Damai, kapan seleksinya gitu ya. Mas Dika gimana caranya, itu bisa disampaikan dong pada pemirsa Dama TV. Ini apakah nanti ada seleksi lagi atau bagaimana caranya untuk masuk Duta Damai, itu caranya bagaimana Mbak? Oke, tentu ada dong seleksinya ya. Oke. Kita tunggu, insya Allah tahun depan kita akan buka pendaftaran lagi bagi teman-teman yang berminat. Sebenarnya ini kalangannya cukup umum ya, jadi bisa dari anak-anak usia 17 tahun ke atas, jadi bisa dari lulus SMA, terus kemudian dari mahasiswa juga, terus kemudian sampai ada kriteria nanti sekitar umur 20-an ke atas ya, atau sampai 30 gitu ya. Jadi kita memang agak luas jangkauannya. Jadi nggak hanya berpusat di Kota Malang aja, tapi juga berpusat di seluruh kota di Jawa Timur. Jadi nanti teman-teman bisa mendaftar, nanti akan ada proses seleksinya, ada proses seleksi administrasi, terus kemudian juga ada wawancara, dan terakhir nanti kita akan gathering atau diklat bareng-bareng. Soon ya, coming soon ya. Coming soon. Asia ya, Insya Allah. ya. Oke. Sudah direncanakan gitu. Yang pastinya pasti dikabarin. Makanya follow di media media sosialnya semuanya. Pasti kita nanti sebarin di sana untuk teman-teman mau daftar, mau berbagi atau tanya-tanya mungkin ya. Iya. Nah, kriterianya apa yang harus dipersiapkan? Apakah saya harus cucok gitu, cantik atau harus gimana gitu? Ada kriterianya? Kriterianya mungkin karena kita bukan organisasi non-profit atau mungkin beauty pageant gitu ya Mbak ya, karena kita organisasi sosial, jadi nanti kita lebih berfokus ke arah teman-teman yang punya public speaking, terus kemudian pintar menulis atau gak harus pintar sih tapi rajin atau gemar gitu ya, suka menulis, terus kemudian suka bikin video atau konten yang menarik, karena kita kan di era digital ya, jadi campaign sosial di media sosial itu sangat dibutuhkan juga. Terus kemudian nanti terakhir mungkin bisa berelasi atau berjejaring aja. Oke, gitu. Jadi harus memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang dipilih begitu betul, ya. Betul, Mengapa kok saya tanya tadi apakah harus ada kriteria khusus dari fisik? Karena kan penilaian orang terhadap duta itu kan seperti pigeon gitu ya. Tapi ternyata kalau di Duta Damai ini adalah memang organisasi yang membentuk suatu relawan gitu ya untuk menggaungkan perdamaian begitu ya. Jadi dibutuhkan keahlian khusus ya, seperti tadi blogger, di kafe, kemudian IT gitu. Wow, luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan ya yang ikut ini juga tentunya masyarakat Jawa Timur tentunya juga memiliki good looking tentunya ya. Semuanya ini cantik, semuanya ganteng. Semuanya gitu. bisa diatur. Iya benar. Sekarang udah ada skincare gitu ya. Tentunya pastilah ciptaan Tuhan itu luar biasa ya. Jadi semuanya pasti cantik dan juga ganteng begitu. Ya, luar biasa sekali. Kemudian kalau kita ngobrol tentang BNPT ini tentunya ada kepalanya ya. Kalau boleh tahu ini kepala BNPT namanya siapa, Mas? Untuk tahun ini Pak Riko. Bisa diundang ke sini ya kawan-kawan ya? Bisa. Bisa. Kita upayakan dulu ya. Ini bagaimana Pak Riko sejauh ini mendukung kalian sebagai Duta Damai ini bagaimana? Kalau Pak Riko sendiri kemarin kebetulan bulan lalu ya, kebetulan beliau ke Surabaya dan kemudian beliau sangat merespon positif sekali tentang gerakan Duta Damai. Jadi makanya beliau sangat mensupport kita kegiatan-kegiatannya. Bahkan beliau rela hadir kemarin waktu di Prigen kemarin. Kebetulan Rakornasnya kebetulan ada di Jawa Timur dan kita bertempat di Pasuruan, Jawa Timur. Sebenarnya beliau ada jadwalnya ke Bali, tapi
ikut di Jawa Timur juga, mampir di Jawa Timur, dan acaranya cukup meriah karena kami juga menampilkan banyak sekali tarian, budaya dari teman-teman yang datang dari provinsi-provinsi lain. Ini kepala BNPT-nya ini backgroundnya seorang polisi kah atau TNI kah? Kalau Pak Riko itu lebih kemana? Lebih ke TNI. TNI ya, oke, luar biasa sekali. Kapan-kapan ya Pak Riko ya, boleh diundang ke Ngobras ya. Boleh. Iya, ya, terima kasih. Kemudian lewat komunitas atau lembaga mana ini pemuda bisa masuk ruang sosialisasi, mencegah radikalisme dan terorisme? Ini bisa melalui apa saja, Mas? Sebenarnya bisa melalui banyak hal ya. Pun sekarang di diri sendiri pun kita ikut media sosial, kita pasti tahu ada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ini dan itu gitu ya. Tapi untuk ikut ke organisasi-organisasi ini kita juga menyesuaikan diri, yang cocok yang mana dan lain sebagainya. Nggak apa-apa ikut organisasi apapun, kemudian keluar juga nggak apa-apa. Untuk menyesuaikan diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau di Duta Damai, yang pastinya di Duta Damai ini bukan hanya untuk mengenalkan sosial aja, tapi kita juga untuk membranding diri kita. Betul. Personal branding gitu ya. Membranding diri kita, kemudian juga kita bertemu dengan banyak orang seperti kata Mbak Dewi tadi. Kemudian juga karir pun bisa berjalan gitu ya. Apalagi ada bidang-bidang tadi, ada di kafe, kepenulisan dan lain sebagainya. Dan nggak menutup kemungkinan teman-teman ada juga yang jadi penulis buku, ada juga ada ya beberapa teman-teman kita. Gitu. Presenter. Amin. Luar biasa sekali ya. Jadi kegiatan-kegiatan dari Duta Damai Provinsi Jawa Timur ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya ada kegiatan sosial, kegiatan ke sekolah begitu ya Mas ya, yang semuanya itu tujuannya adalah untuk menangkal radikalisme dan juga terorisme yang ada di Indonesia. Mungkin ada tips-tips gitu dari Mbak Dewi gitu ya, bagaimana sih menjadi pemuda yang positif gitu ya di era globalisasi ini. Karena kan kalian Duta Damai ya, bagaimana tipsnya menjadi pemuda itu yang betul-betul memiliki kontribusi nyata gitu ya, yang bisa membangun negeri ini lebih baik. Dari Mbak Dewi dulu. Kebetulan saya juga mengajar mahasiswa gitu Mbak di Universitas Brawijaya. Jadi anak-anak mahasiswa saya, didikan saya tuh selalu saya ajari gitu dosen ya berarti ya. Masya Allah, jadi masih muda sekali. Masih muda ya. Selalu saya bilang bahwa kita harus merayakan keberagaman gitu ya. Keberagaman itu merupakan hal yang membanggakan bagi kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang Jawa nih, ketemu orang Jakarta, terus kita minder, logatku masih medok nih gitu. Aku nggak bisa ngikut logat Jakarta. Nah, hal seperti itu yang harusnya kita hilangkan gitu. Betul. Karena menjadi identitas atau menjadi diri kita sendiri itu adalah bukan aib ya Mbak, tapi memang harus kita miliki gitu, harus kita tunjukkan ke dunia. Jadi kalau bisa kita harus bisa mengeksplor diri kita sendiri, kemampuan yang kita miliki, jadi bisa kita tuangkan, bisa di media sosial, terus kemudian juga dalam berorganisasi sampai ke halayak umum gitu ya. Jadi setuju sekali bahwa yang namanya daerah ya kan, karena kita anak daerah, kita harus bangga terhadap daerah kita sendiri ya. Begitu ya, jangan sampai kita ikut-ikutan misalkan ingin logatnya Jakarta gitu, kita ke Jakarta. Gitu. Sekarang lagi marak ya Mbak bahasa Jaksel gitu. Nah itu ya. Nah, salah satu untuk membangkitkan jiwa nasionalis itu salah satunya adalah bangga terhadap diri kita yaitu daerah kita gitu ya. Walaupun Indonesia ini kan memang beragam gitu ya. Kalau dari Mas Dika sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri sih, lahir di Indonesia, kita itu udah punya hak dan kewajiban, dan haknya kita itu adalah kita memiliki ruang kebebasan, di mana kita mau mengecat ruangan itu dengan warna apa, mengisi ruangan itu dengan apa saja. Kita juga boleh untuk mengundang siapa saja untuk membuat ruangan kita lebih berwarna dan lebih sesuai dengan diri kita gitu ya. Jadi untuk kemana lagi kalau nggak ke Indonesia gitu kan ya. Jadi di Indonesia itu semuanya sudah lengkap. Jadi orang Indonesia pasti udah damainya sih. Ya, ini juga bisa memberikan pesan-pesan untuk pemirsa Dama TV, bagaimana caranya menjadi pemuda hebat gitu ya, dan juga bisa bergabung ke Duta Damai, dan juga mohon dijelaskan juga tentang Duta Damai itu, apakah ada media sosialnya yang bisa dihubungi gitu. Silakan kepada pemirsa Dama TV. Dan terakhir, saya juga ingin tahu kalau Dama TV ini kan tagline-nya adalah Dama TV selalu damai di hati. Kalau Duta Damai ini apa? Damai itu Indonesia. Nanti kita bareng-bareng ya menyuarakan itu ya. Silakan lebih dahulu.
teman-teman atau pemirsa Dama TV tentunya bisa langsung follow media sosialnya kami atau mungkin langsung subscribe juga karena ada juga, kemudian juga ada nya, kemudian juga ada website dan semuanya itu namanya dutadamaijawatimur.id. Oke, sekali lagi terima kasih. Mari kita menyuarakan ya terkait semangat kita sebagai pemuda, khususnya Duta Damai Provinsi Jawa Timur ya. Saya pandu ya, Duta Damai Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Jawa Timur. Damai itu Indonesia. Sekali lagi ya, damai itu Indonesia. Oke, terima kasih luar biasa sekali ngobrol-ngobrol dengan orang hebat ini semua ya. Jadi saya mendapatkan wawasan ilmu. Jadi ilmu wawasan itu tidak hanya diperoleh dari buku atau Google saja, tapi bertemu dengan orang-orang positif ini tentunya energinya yang tersampaikan di saya juga positif. Sekali lagi terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mas Dika, sehat selalu dan sukses selalu karirnya. Ya. Baik pemirsa Dama TV, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Dika dan juga Mbak Dewi terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Duta Damai Indonesia BNPT, tangkal radikalisme dan juga terorisme. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, saya Nisha Naila dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.